Bab 30. Di sebuah ruangan gelap berdinding kayu dan hanya disinari oleh lampu pijar, seorang pria nampak tidak sadarkan diri setelah dihajar habis-habisan. Seorang pria lain dengan mata tajam berdiri di depannya sambil membawa sebuah kayu balok. Seperti pria itu masih belum puas menghajar pria yang kali ini sudah tidak sadar itu. Sebuah daringan panjang membuatnya menoleh ke arah saku celananya. Pria yang masih membawa kayu dan berlumuran darah di tangannya itu membuang balok tersebut dan segera mengangkat panggilannya. Halo, Smith, bagaimana? Apa dia tetap tidak mau mengatakannya? Pria itu menoleh ke arah korbannya. Dia tidak mau mengaku meski sudah saya bikin babak belur, Tuan. Apa kau tidak bisa mengancamnya? Kalau perlu, gunakan keluarganya untuk membuat dia buka mulut. Teriak orang di seberang, membuat pria itu menjauhkan ponselnya dari telinganya. Baik, Tuan. Kalau dia tetap tidak mau mengaku, apa yang harus saya lakukan? Bunuh dia dan berikan mayatnya pada Dogi. Tut, tut, tut. Cassandra mendatangi proyek Tianxing yang rencananya akan dibangun sebuah gedung bertingkat 15. Gedung itu rencananya akan dibuat sebuah sekolahan swasta yang menampung murid tidak mampu di wilayah bagian kota itu. Namun, sebelum proyek itu berjalan setengahnya, rekonstruksi bangunan tiba-tiba roboh, dan hal itu tentu saja membuat PT Hero sebagai tersangka karena proyek Tianxing digarap oleh perusahaan yang dipimpin oleh Cassandra. Bagaimana, Wilson? Apa kau sudah menemui hal yang mencurigakan? Tanya Cassandra. Pria bertubuh besar itu menatap sekeliling, kemudian dia berjalan ke arah tumpuan semen, sedikit menunduk dan mengambil semen itu dengan tangannya. Cassandra bisa melihat Wilson mengendus semen yang dia ambil itu. Nona, aku rasa memang kita disabotase. Ada yang menukar semen kita dengan semen berkualitas rendah, ujar Wilson. Cassandra mengangguk. Jadi benar jika ada orang yang ingin menjatuhkan nama perusahaannya. Wilson, suruh anak buahmu untuk mengecek CCTV di tempat ini, ucap Cassandra. Nona, saya sudah melakukan hal itu sebelum kita kemari. Tapi sayangnya, CCTV di tempat ini sedang rusak, jawab pria itu. Cassandra mengepalkan tangannya. Orang kepercayaannya telah mengkhianatinya dan sekarang dia kabur entah kemana. Kalau begitu, kita harus memakai rencana B. Hubungi Alfian, dan aku ingin bisa bertemu denganmu saat ini juga di kantor, titah Cassandra. Kemudian wanita itu pergi keluar menuju mobilnya. Hari sudah mulai gelap. Seharusnya Cassandra sudah bisa pulang dan mengurus ayahnya. Tetapi karena masalah ini, dia harus lembur dan mencari tahu siapa di balik semua ini. Alfian yang mendapatkan telepon dari Wilson yang mengatakan Nona Cassandra ingin bertemu langsung bergegas ke kantor PT Hero. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Alfian langsung sampai di perusahaan dalam waktu 20 menit saja. Padahal Cassandra belum sampai, tetapi Alfian sudah menunggunya. Sekitar 15 menit menunggu, akhirnya Alfian bisa melihat Cassandra masuk dalam kantor. Nona? Tuan Alfian, ayo ke ruanganku. Aku ingin bicara penting. Cassandra masuk ke dalam lift diikuti oleh Wilson dan Alfian. Setelah sampai di lantai di mana ruangannya berada, Cassandra mempersilahkan Alfian masuk dan duduk di sofa. Wilson, tolong ambil proposal proyek Tianxing. Wilson menurut dan mengambil proyek tersebut di rak dokumen. Tuan Alfian, aku ingin bantuanmu, ujar Cassandra dengan tatapan yang tegas. Alfian terkesiap. Dia tidak menyangka Cassandra meminta tolong padanya. Tetapi bukankah hal yang wajar jika wanita itu meminta tolong padanya? Karena biar bagaimanapun, PT Aditama sudah menjadi milik Cassandra. Iya, Nona. Anda minta tolong apa? Aku ingin kamu mengerjakan proyek Tianxing. Aku tahu kamu sedang mengembangkan proyek lain, tapi ada orang dalam PT Hero yang sengaja ingin membuat perusahaan hancur. Bersambung.